Tuhan, saya bukan ingin menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, memang saat ini bukan saat yang baik buat setiap kita ataupun buat siapapun. Karena situasi saat ini semakin tidak menentu, saudara. Seolah-olah sudah di luar kendali. Tetapi saya mau sebagai hamba Tuhan di tempat ini mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengerti bahwa sesungguhnya di dalam setiap kita ada potensi, ada sesuatu yang Tuhan sudah beri. Dan ini yang saya ingin kembali ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya bisa mengerti bahwa sesungguhnya di dalam diri kita Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, yang kita bisa pakai untuk bisa menghadapi hari demi hari, supaya kita bisa melewati semuanya dengan tuntunan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sama-sama sekarang mau melihat apa sih sebetulnya yang Tuhan sudah memberi di dalam hidup kita. Saya pagi hari ini akan berbicara tentang pengurapan, saudara ya, supaya kita semua bisa mengerti tentang pengurapan. Kita lihat, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Ini sebagai ayat yang akan mendasari firman Tuhan pagi hari ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi saya berbicara tentang pengurapan. Dan firman Tuhan pagi hari ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dipilih, dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita adalah orang-orang yang memang diperhatikan sungguh-sungguh oleh Tuhan. Dan saya mau kita lebih mengetahui tentang apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Yang pertama saya katakan kita akan berbicara tentang pengurapan. Dan di sini ada dua hal yang harus kita tahu, saudara, tentang pengurapan. Kita mau buka dan selidiki bersama-sama tentang pengurapan, supaya seperti tadi saya katakan, kita berjalan melangkah di zaman ini, kita tetap kuat, kita tetap punya kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan itu sudah ada diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang pengurapan, ya, ada dua hal. Yang pertama adalah ternyata seperti kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, pengurapan itu datangnya dari Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Jadi saya percaya ini sesuatu yang pasti sangat berharga, karena datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia atau bukan dari saudara-saudara kita. Pengurapan ini datangnya dari Tuhan. Saya sekali lagi berbicara tentang pengurapan. Kenapa harus berbicara tentang pengurapan? Sebab hal ini saya katakan sangat penting buat kita. Akhir-akhir ini sungguh saya katakan, seperti tadi di awal khotbah saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi saya mau setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang mampu menghadapi hari demi hari bersama dengan tuntunan Tuhan. Dan kita harus tahu di dalam diri kita ini ada potensi yang Tuhan sudah beri buat kita. Dan saya katakan ini datangnya dari Tuhan. Ini yang pertama kita harus tahu, saudara, bahwa pengurapan itu datangnya dari Tuhan. Dan orang yang menerima pengurapan, yaitu saudara, Bapak, Ibu, dan saya, adalah orang-orang yang menerima perkenanan dari Tuhan. Nah, saudara, kalau katakan apa sih Pak pengurapan itu? Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat ini, ternyata pengurapan itu adalah perkenanan Tuhan.
Tuhan akan mengurapi orang-orang yang diperkenankannya. Nah, kan gitu ya. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mengatakan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan katakan, aku akan mengurapi kamu. Karena Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengurapi. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20, bahwa setiap kita sudah menerima pengurapan itu. Makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya jangan loyo ya. Hari-hari ini sangat berpotensi buat kita untuk menjadi orang-orang yang loyo, yang aras-arasan, bahkan orang yang putus pengharapan, menganggap semuanya itu sudah tidak ada harapan. Makanya saya ingatkan kita saudara, supaya kita kembali timbul mengerti bahwa setiap kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah menerima pengurapan, yang artinya kita ini sebagai orang-orang yang sudah diperkenan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak gampang saudara menjadi anak Tuhan, karena Tuhan katakan kan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan saudara. Ada amin saudara. Kita mengucap syukur karena kita ini dipilih, dipanggil dan dipilih. Spesial saudara. Kalau martabak gitu sudah spesial pakai telur. Bahkan kita ini bukan martabak saudara. Maka saya katakan super spesial kita ini. Tadi worship leader mengatakan di dalam doanya, kita ini dikumpulkan bukan karena kebetulan. Saya selalu mengajarkan di dalam setiap hidup ini memang tidak ada yang kebetulan. Apapun itu ya saudara yang terjadi, asal kita menurut firman Tuhan, asal kita berpegang dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Manusia kadang bisa terjadi sesuatu yang membuat kita salah langkah. Tetapi saya katakan, ketika kita ingat Tuhan, ketika kita kembali fokus kepada Tuhan, maka kita akan ingat, oh tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Semuanya adalah karena rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang akan kita pelajari pagi hari ini, yang dimana dia beroleh pengurapan dari Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang Saul, saudara ya. Saya akan buka nanti kepada saudara supaya saudara bisa mengerti. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Haleluya. Ini bercerita tentang Saul, saudara ya. Ternyata kalau kita lihat, pengurapan ini terjadi juga dengan Saul. Kita tahu Saul adalah raja Israel yang pertama kali, karena bangsa Israel ngotot, tidak mau dipimpin oleh imam-imam lagi, dia inginnya dipimpin oleh seorang raja. Maka Tuhan memberi, yang pertama menjadi rajanya adalah Saul. Dan kita ketahui di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6, Saul itu dari orang yang biasa-biasa saja. Ya, saya akan buka nanti kepada saudara. Memang secara fisik dia punya ketinggian yang rata-rata di atas daripada teman-teman yang lain. Tetapi kalau kita pelajari, kalau kita selidiki, ternyata Saul ini sebetulnya adalah dari kalangan yang biasa-biasa saja. Bahkan saya katakan tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Seperti kita ketahui, bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku pada waktu pertama kali, ya. Dan kita tahu Saul ternyata adalah merupakan keturunan dari suku Benyamin. Nah, saya mau buka saudara supaya saudara bisa mengerti. Saya mau supaya saudara bisa tahu tentang siapa sebetulnya Saul. Saul ketika terima pengurapan Tuhan, berubah, Tuhan jadikan sebagai seorang raja. Ternyata Saul ini adalah dari suku Benyamin. Dan kalau kita ketahui bersama, suku Benyamin ini adalah suku
yang diasingkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena apa saudara? Saya pernah cerita kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan, suku Benyamin inilah yang membunuh gundik daripada orang Lewi, ya, yang sudah saya pernah beritahu kepada saudara, ketika orang Lewi ini meminta kembali gundiknya dan didapat. Setelah itu ternyata diperkosa rame-rame oleh suku Benyamin dan akhirnya sampai meninggal. Ketika meninggal dipotong-potong terus disebarkan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, dari situlah awal-awal daripada terjadinya perang saudara sesama suku daripada Israel. Dan suku Benyamin ini adalah suku yang dimusuhi oleh suku-suku yang lain. Dan ketika dimusuhi, diperangi, suku Benyamin kalah. Maka ketika kalah, mereka disingkirkan. Dan ketika disingkirkan, dia menjadi bukan siapa-siapa lagi. Menjadi orang yang tersisih, saudara. Karena sudah melakukan kesalahan, disisihkan oleh bangsa yang lain. Dan kita tahu bersama, ternyata melalui pengurapan, Tuhan menjadikan orang yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Saul mendapatkan atau mengalami perubahan dari suku yang diasingkan oleh saudaranya yang lain menjadi raja atas mereka. Ini luar biasa, saudara. Setelah apa? Setelah mendapat pengurapan daripada Samuel, ya, daripada Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah, ini yang harus saya katakan kepada saudara. Ternyata oleh Tuhan, orang yang tidak berguna pun ketika terima pengurapan akan dijadikan sesuatu yang lebih berguna. Kita akan selidiki lebih lanjut, saudara. Ternyata Tuhan menginginkan di dalam ayat ini, ketika menerima pengurapan, Tuhan ingin setiap kita ini menjadi manusia-manusia yang berubah, menjadi manusia yang lain. Di dalam firman Tuhan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6, menjadi manusia yang lain setelah memperoleh pengurapan, melangkah menjadi manusia yang baru. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, ada dua hal juga, ada dua langkah untuk setiap kita ini bisa menjadi manusia yang baru. Secara garis besar, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika kita mau menjadi manusia yang baru, setelah menerima pengurapan dari Tuhan, Tuhan inginkan setiap kita menjadi manusia yang baru dengan dua langkah. Yang pertama, Tuhan inginkan hendaklah kita menguburkan masa lalu kita. Ini yang pertama yang Tuhan inginkan. Setiap kita, saya percaya, punya masa lalu. Saya punya, Bapak Ibu sekalian punya. Masa lalu, Tuhan katakan, ketika kita mau menjadi manusia baru, harus kita kuburkan, saudara. Baik yang jelek maupun yang baik. Nah, nanti saya jelaskan, saudara, supaya saudara bisa mengerti. Kita harus kuburkan itu, saudara. Harus berani menguburkan masa lalu kita. Harus bisa lupakan masa lalu kita, baik yang baik maupun yang buruk. Kenapa begitu, saudara? Saya kasih contoh sekarang ya, saudara. Mungkin dulu kita adalah orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita adalah orang-orang yang hidupnya kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sebagai orang yang bejat dikatakan, ya, bejat-bejatnya orang. Atau mungkin sampai menjadi orang-orang pembunuh mungkin. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, atau mungkin yang lebih ringan lagi, dikatakan sebagai orang yang suka marah, mungkin yang gampang tersinggung. Ini yang kecil-kecil. Tapi di hadapan Tuhan saya katakan kepada saudara, ya, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa adalah dosa. Dan upah dosa apa, saudara? Maut. Makanya kita harus hati-hati. Maka saya ingatkan bagi hari ini, ternyata ketika kita melangkah menjadi manusia yang baru, Tuhan ingatkan setiap kita harus berani menguburkan masa lalu kita. Kita kuburkan semua masa lalu kita, baik yang jahat maupun yang buruk, maupun yang baik.
Tadi saya kasih contoh, ternyata hal-hal yang seperti itu gampang tersinggung mungkin. Bahkan gampang mungkin mengata-ngatai orang. Kita kuburkan. Kita jangan seperti itu lagi. Kalau kita mau menerima pengurapan dari Tuhan, memaksimalkan pengurapan dari Tuhan, harus berani mengambil langkah menjadi manusia yang baru, yang harus menguburkan setiap hal-hal yang baik maupun yang buruk. Dan yang baik mungkin kita merasa, wah, pelayanan luar biasa, menggebu-gebu, sudah berkati sana, berkati sini, sering memberkati sini, sering memberkati sana, bahkan pelayanan sampai kemana-mana. Tetapi sekarang pensiun, sudah tidak mau lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita kuburkan, saudara. Hal-hal yang baik pun jangan sampai menjadi sesuatu idola yang akhirnya setelah kita melakukan kebaikan, detik ini kita tidak mau lagi melakukan kebaikan. Makanya saya katakan, sudah kuburkan semua itu. Urusan kita memberkati, urusan kita bisa berbuat sesuatu yang baik, itu urusan kita dengan Tuhan. Makanya tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Kita kuburkan semuanya, saudara. Ya, kita kuburkan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Supaya kita ini bisa mengubur. Caranya bagaimana? Ternyata firman Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan. Kita memang tidak mampu menguburkan masa lalu kita sendiri. Kita memang tidak mampu menguburkan mungkin masa yang lalu yang sudah pernah terjadi. Tapi Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Biarkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Biarkan Tuhan yang mengubur setiap apapun yang sudah kita lakukan. Kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat yang kelima dan yang keenam. Ulangan 34 ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Yang keenam, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Lihat, saudara, ketika Tuhan berperkara, Tuhan juga menginginkan setiap kita, daripada kita, untuk bisa menguburkan setiap masa lalu kita. Dan saudara lihat, tidak ada penandaan kubur Musa sampai detik ini. Ketika Tuhan menguburkan masa lalu kita, tidak ada yang bisa melihat jejak langkah kita. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, kita harus menguburkan. Kenapa? Karena kita harus serahkan kepada Tuhan. Ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengubur masa lalu kita. Kenapa seperti itu, saudara? Kita lihat juga di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Ini masa lalu kita yang harus dikubur. Ketika dikubur oleh Tuhan, maka Mazmur 103 ayat 12 mengatakan seperti ini, saudara. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ada amin, saudara. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa loh, saudara. Saudara, saya percaya masa lalu setiap kita ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada perjalanan hidup kita ini yang mulus-mulus saja. Semuanya pasti mengalami hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan. Ketika sudah diserahkan kepada Tuhan, Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, ya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tidak diingat-ingat lagi, dikatakan, saudara. Apa yang sudah kita lakukan tidak diingat-ingat lagi. Jadi saya katakan kepada setiap saudara di tempat ini, kenapa kita harus atau mesti menyerahkan masa lalu kita kepada Tuhan? Sebab ketika kita menyerahkannya, maka kita memberikan kebebasan kepada Tuhan untuk mengubur setiap masa lalu kita. Kita biarkan, kita berikan kepada Tuhan setiap masa lalu kita. Sebab sekali lagi, iblis selalu berusaha merebut masa lalu saudara. Iblis selalu berusaha merebut masa lalu saudaranya. Gunanya apa? Supaya saudara ini terus didakwa oleh dia. Iblis menggunakan masa lalu kita
untuk menghambat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya kasih contoh, saudara. Ketika kita sudah benar-benar menjadi manusia yang baru, mau bertobat, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika iblis tahu, iblis mengatakan, kamu kan yang pernah nyolong. Nah, makanya kadang iblis ini selalu memakai dosa itu sebagai nama untuk menyebut kita. Kalau kita katakan, kamu kan pernah ngapusi, makanya iblis katakan, kamu kan pembohong, gak bisa kamu ini sekarang hidup baru. Atau mungkin kita sebagai orang-orang yang suka mencuri, kamu kan pencuri dulu, gak bisa kamu hidup baru. Kalau kita tidak serahkan kepada Yesus, kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan, iblis akan mencuri, saudara. Maka ini akan menghantui kita terus. Atau mungkin kita yang sukanya dulu hidup tidak karu-karuan. Kamu kan penjudi, kamu kan penjinah. Hati-hati, saudara. Ini akan menghantui kita dan menghambat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang akhirnya apa? Tertutup apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Akan menjadi orang-orang yang loyo. Aku berdosa di hadapan Tuhan, Pak, berdosa. Padahal Tuhan katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yang artinya apa, saudara? Tuhan mengampuni dosa setiap kita. Makanya jangan ingat-ingat lagi, serahkan kepada Tuhan. Saya juga berusaha seperti itu, tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang dulu. Bahkan kadang ada orang yang merasa bangga dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan dulu. Wah, aku ini jagoan di sana, aku ini tukang ini, aku tukang itu. Nah, kalau kita mau melangkah menjadi manusia yang baru, Tuhan katakan, kubur, serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengubur, dan kita sudah tidak bisa melihat lagi. Karena memang ada peperangan, saudara, saya katakan, antara masa lalu, saudara, dengan masa kini. Selalu ada pertengkaran, selalu ada peperangan antara masa lalu kita dengan masa depan. Sebab ketika kita masih tetap condong, tidak mau mengubur masa lalu kita, maka kita akan sulit untuk bisa melangkah menggapai masa depan. Karena peperangan ini ditentukan oleh sikap saudara hari ini. Ketika kita benar-benar mau menyerahkan kepada Tuhan, setiap apapun masa lalu kita serahkan kepada Tuhan, maka saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang punya kemenangan karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Nah, langkah yang kedua, saudara, langkah yang kedua untuk menjadi manusia yang baru, Tuhan juga inginkan ternyata serahkanlah masa kini dan masa depan kepada Tuhan. Jadi ada dua hal untuk menjadi manusia yang baru. Yang pertama, Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan masa lalumu. Serahkan kepada Tuhan. Yang artinya apa? Kita bertobat kepada Tuhan. Kita beri semua kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan masa kini kita dan masa depan kita kepada Tuhan. Yang artinya apa, saudara? Kita tidak perlu cemas, takut, atau bimbang lagi. Sebab kita tahu Allah kita adalah Allah yang sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan melangkah, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa, saudara? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Ternyata caranya adalah kita harus menyerahkan, menjadi manusia yang baru. Tuhan katakan, menyerahkan tubuh kita, yang artinya apa? Semakin bergantung kepada Tuhan.
Ketika saudara menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, otomatis kita ini percaya penuh kepada Tuhan. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, berarti kita ini bergantung kepada Tuhan. Amin saudara. Kita bergantung kepada Tuhan. Makanya di tempat ini, ketika sudah mendengar firman ini, jangan ada yang pernah khawatir lagi tentang masa depan ya. Jangan khawatir lagi. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita sudah berikan kepada Tuhan, jangan pernah khawatir lagi. Karena kita sudah tahu, kita berikan kepada ahlinya, kita berikan kepada Tuhan. Nah saudara, ini yang sudah diketahui oleh setiap kita. Yang pertama tadi, bahwa pengurapan itu adalah datangnya dari Tuhan. Yang pertama tadi ya saudara ya, pengurapan itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita menjadi manusia yang baru, manusia yang menyerahkan masa lalu kita, masa kini dan masa depan kita kepada tangan Tuhan. Menyerahkan semuanya. Terus yang kedua, menyerahkan masa kini tadi saya katakan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Nah sekarang yang kedua tentang pengurapan. Yang pertama tadi kita pengurapan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, ternyata pengurapan itu harus dijaga. Nah, saya katakan kan kita semua sudah ada urapan dari Tuhan, harus dijaga. Karena ada yang bisa membatalkan pengurapan itu saudara. Ya, kita lihat saudara, kita contoh di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-11. 1 Samuel 15 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku menyesal. Saudara lihat, ini satu kata-kata yang dari Tuhan sendiri, yang mengatakan apa? Aku menyesal, yang dikatakan melalui Nabi Samuel. Tapi ungkapan penyesalan juga yang dari Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab apa saudara? Ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Lihat saudara, ternyata pengurapan itu, pengurapan yang daripada Tuhan, bisa dibatalkan oleh karena apa? Kita berbalik daripada Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Oh, ngeri saudara. Bahkan dikatakan, ketika kita berbalik dari jalan-jalan kita ya yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan katakan dia tidak akan berkenan lagi atas hidup kita. Ketika dia tidak berkenan atas hidup kita, otomatis pengurapan itu tidak ada di dalam hidup saudara. Ngeri saudara kalau kita lihat. Nanti saya minta saudara baca di rumah 1 Samuel 15 mulai dari ayat pertama tadi. Saudara akan pelajari nanti di situ. Kenapa pengurapan itu sampai bisa hilang dari Saul? Sejarahnya Saul ketika diangkat oleh Tuhan dan ketika sudah menjadi orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, ternyata Saul mengalami yang namanya ketertolakan di hadapan Tuhan. Yang artinya apa? Artinya pengurapan itu sudah tidak ada lagi. Pengurapan itu sudah hilang. Pengurapan itu sudah tidak ada di dalam Saul. Ini yang harus kita jaga saudara. Jangan sampai contoh yang sudah kita ketahui bersama ini terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita ini menjaganya. Nah, nanti kalau saudara baca di rumah 1 Samuel 15 mulai dari ayat pertama, dikatakan bahwa Tuhan inginkan bahwa Amon, suku Amon harus dihabiskan. Ternyata Saul melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tetap membiarkan rajanya, Raja Agag, dibiarkan hidup dan bahkan mengambil jaran dari kambing, domba, lembu yang tambun-tambun, diambil dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, hati-hati saudara. Saudara lihat ini. Tujuannya ini ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi caranya salah. Makanya kita juga sebagai orang percaya harus mengerti ya, bahwa kita kadang ditipu oleh iblis. Sepertinya kelihatan logikanya baik, logikanya benar, logikanya masuk, tetapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang membuat langkah kita menjadi langkah yang salah. Logikanya baik rasanya, ya,
baik Tuhan, gak tak musnahkan, ini akan tak berikan kepadamu loh Tuhan. Tetapi saudara ketahui, itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan, musnahkan semua, habisin semua. Ternyata dengan dalih ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, Saul melanggar dan Saul kehilangan urapan daripada Tuhan. Ini yang harus kita ketahui saudara ya. Jadi saya mau setiap kita di tempat ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan biarkan pengurapan itu hilang dari hidup saudara. Jangan biarkan pengurapan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap hidup kita menjadi sesuatu yang mubazir, yang tidak ada artinya. Sebab tadi saya katakan, kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Kalau pengurapan itu sudah tidak ada di dalam hidup kita, saya katakan hidup ini akan berasa berat. Dan saudara hari demi hari akan merasakan siksaan-siksaan yang luar biasa, yang merasakan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena saudara tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara melangkah, saudara benar-benar menjaga pengurapan itu, saya percaya saudara melangkah akan penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ada kuk, tapi kuk yang dipasang Tuhan itu ringan dan enak. Dan ini yang ditaruh oleh Tuhan. Maka setiap langkah kita akan menjadi langkah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan, saya tidak perpanjang. Ini yang sesuatu yang harus saya katakan kepada saudara, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab kita tahu ketika pengurapan itu Tuhan sudah berikan sebagai sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus jaga. Kita harus jaga, dan saya percaya ketika kita jaga, kita akan menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan.